Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, aku akan ngebahas materi ke-11 tentang pengisian ESPT dan pelaporan PPh 2126 untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, untuk pegawai tidak tetap, dan tenaga kerja lepas. Nah, di sini yang kita bahas akan ada dua. Yang pertama yang tadi yang aku bilang, pengisian ESPT PPh pasal 2126, masa untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, untuk pegawai tidak tetap, dan tenaga kerja lepas. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pelaporan PPh pasal 2126 dengan cetakan SPT PPh 2126 dan CSV. Dan yang pertama kita langsung masuk ke pengisian SPT PPh pasal 2126. Simulasinya itu yang pertama kita harus ngebuka aplikasi SPT masa PPh 2126 yang sudah terinstal pada minggu lalu, yang sudah dibahas pada minggu kemarin. Nah, selanjutnya ketika sudah muncul nih SPT masa PPh pasal 2126, kita pilih dulu nih database yang akan digunakan berdasarkan lokasi database yang akan dipilih. Nah, ini untuk database ini juga kita udah dibahas juga pada minggu kemarin. Kalau misalkan masih bingung, bisa dibaca-baca dulu atau ditonton videonya. Nah, ketika sudah memilih database atau tempat penyimpanan dari SPT ini, maka kita masukkan nih username, administrator, dan passwordnya itu 123. Selanjutnya kita pilih nih, ada menu pilih SPT untuk menentukan masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pengisian. Nah, ketika sudah kita klik pilih SPT, pilihannya ada dua, buat SPT baru atau buka SPT. Nah, dikarenakan di sini kita ingin membuat SPT baru, maka kita klik buat SPT baru. Nah, nanti akan keluar format kayak gini. Nah, di sini kita masukkan masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pengisian nih. Nah, misalkan nanti di soal itu ada masa pajak dan tahun pajak misalkan Januari 2023, maka kita masukkan di sini kita pilih tanggal Januari di tahun 2023. Ketika sudah, kita klik buat SPT. Sampai terkonfirmasi nih SPT berhasil untuk dibuat. Nah, lalu abis itu ketika SPT sudah berhasil dibuat, maka kita lanjutkan dengan pengisian atau input penghasilan pegawai tetap atau input informasi-informasi dari wajib pajak tersebut. Yang pertama ini ada input penghasilan pegawai tetap atas nama Agus Budianto. Ya, ini berdasarkan kertas kerja perhitungan PPh 2126. Lalu kita klik tombol tambah. Nah, nanti di sini akan keluar format seperti ini. Nah, kita masukkan NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong. Ketika sudah, lalu kita klik simpan nih. Kan, ketika sudah kita klik simpan. Ketika sudah kita klik simpan, maka di sini akan muncul tampilan di daftar pemotongan pajak, yaitu satu masa pajak. Maka di sini akan tertera atas NPWP dan nama Agus Budianto yang tadi kita sudah masukkan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan input penghasilan pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Ya, bagi pegawai tetap yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, selanjutnya di sini kita input untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Nah, ini ada kita klik di daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Di bagian B-nya itu ada tertera seperti ini. Nah, di sini kita masukkan jumlah pegawainya itu 2, dan jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 8.312.500. Nah, kita ketika sudah selesai nih melakukan penginputan data di atas, maka kita klik simpan. Lalu selanjutnya di sini ada pengisian
penghasilan yang diperoleh oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, ini kita masukkan penghasilan bukan pegawai yang menerima upah harian atau tidak bulanan atas nama Zainul dengan NPWP 07534 083 6921 memperoleh penghasilan bruto sebesar 415.000 dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan dengan jumlah hari kerja sebanyak 11 hari kerja nih. Lalu kita buka bukti pemotongan pajak, kan kita bikin kita klik buat, lalu akan tertera di sini untuk pengisian identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, ketika kita sudah memasukkan identitas penerima penghasilan yang dipotong ini, lalu kita klik titik 3 yang ada di PPh pasal 21 dan 26 yang dipotong untuk mengetahui kode objek pajak tersebut. Nah, dikarenakan di sini kita dia itu penghasilan bukan pegawai yang menerima upah harian, maka kita klik di sini adalah di kode objek pajaknya itu penghasilan bukan pegawai yang menerima upah harian. Ketika sudah, kita klik kode objek pajaknya, kita masukkan jumlah penghasilan bruto dan daftar pengenaan pajaknya dan PPh yang dipotongnya. Dan kita masukkan juga tanggal pemotongan PPh pasal 2126 tersebut. Lalu selanjutnya ketika sudah selesai semuanya dimasukkan, lalu klik simpan. Nah, nanti ketika sudah kita klik simpan, ketika di daftar bukti pemotongan pajaknya itu nanti akan tertera nih atas nama Zainul tadi dengan NPWP sekian dan jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotongnya. Nah, selanjutnya kita menginput SSP atau input surat setoran pajak nih. Ya, jika seluruh penghasilan yang diperoleh pegawai tetap dan selain pegawai tetap telah diinput beserta pemotongan PPh 2126-nya, maka berikut adalah melakukan pembayaran atas pemotongan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan bank persepsi atau melalui saluran pembayaran elektronik. Setelah melakukan pembayaran menggunakan SSP atau SSE, e-billing atau ID billing, selanjutnya jika telah dilakukan pembayaran maka terdapat validasi pihak bank berupa NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. NTPN tersebut nanti yang akan dimasukkan ke dalam ESPT nih teman-teman. PPh pasal 2126 pada saat input SSP tersebut. Nah, ini ada catatan nih. Sebelum input SP dilakukan pengisian tanggal lapor dan tempat usaha atau domisili perusahaan. Nah, di sini ketika kita sudah keluar, di sini kita ketika ingin mengisi SSP, kita klik isi SPT, maka di sini ada tampilan daftar SSP. Kita klik, nanti tampilannya seperti ini, daftar surat setoran pajak atau SSP. Nah, saat dilakukan klik daftar SSP, kan akan muncul nih seperti ini, yang berisikan informasi PPh terutang yang harus dilunasi atau dibayarkan ke kas negara sesuai dengan kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Nah, ketika sudah, kita klik tambah. Nah, tampilan pengisian SSP-nya ini, ketika pembayaran atau pelunasannya akan menjadi seperti ini. Ada kode akun pajak, kode jenis setorannya, tanggal SSP-nya atau buktinya, dan NTPN-nya itu atau nomor bukti pajak ya, dan akan tertera jumlah PPh yang disetor. Nah, begitu teman-teman. Di sini ada scan QR juga untuk misalkan kalau video ini kurang jelas, maka bisa nonton di YouTube. Bisa kalian scan aja nanti langsung diarahkan ke YouTube-nya. Nah, di sini selanjutnya ada pelaporan PPh pasal 2126 dengan cetakan SPT PPh pasal 2126 dan CSV ini. Nah, untuk yang pertama ini ada SPT induk nih. Ketika kalian ingin melihat SPT induk, kalian bisa klik tombol isi SPT atau SPT induk 1721. Nah,
Ini yang yang teman-teman lihat di depan ini adalah SPT induknya nih. Ini tampilan SPT induk PPH 2126. Nah, selanjutnya klik tombol cetak jika kalian ingin dicetak dan disimpan. Ya, dan di sini nih bisa kalian klik cetak dan simpan. Lalu di sini ada tampilan cetak SPT ketika kalian ingin untuk ngeprint istilahnya. Kalau mau di print SPT-nya untuk keperluan kalian. Nah, di sini ada nih pelaporan SPT. Klik tombol tab di CSV untuk pelaporan SPT masa PPH 21 dan 26. Seperti ini tampilan file CSV-nya. Nah, di sini ada catatan nih, tidak diperkenankan untuk merubah nama atau merename file CSV. Nah, misalkan tadi untuk tutorial e-filing-nya itu belum terlalu jelas, maka bisa di-scan di sini dan akan diarahkan ke YouTube, bisa kalian lebih jelasnya di sana. Ya, udah segitu aja. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.